Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi psikologi umum. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum menonton materi-materi lain yang berkaitan dengan psikologi umum, silahkan kalian klik link yang ada di atas. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan berkaitan dengan penjelasan yang dibahas di video ini, silahkan komen di bawah ya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang emosi. Apa itu emosi? Emosi itu adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi perasaan yang dirasakan seseorang intens ketika dia bertemu dengan seseorang atau ketika dia berhadapan dengan sesuatu atau berada pada situasi tertentu. Nah, emosi ini adalah salah satu bagian dari 3 bagian utama diri manusia, yaitu ada kognisi, ada afeksi, dan ada psikomotor atau behavior atau perilaku. Nah, emosi ini adalah bagian dari perasaan atau afeksi. Nah, ini adalah jenis-jenis emosi. Jadi kita mengenal ada jenis emosi positif, ada jenis emosi negatif. Nah, kebanyakan orang masih salah memaknai bahwa emosi itu sama dengan marah, padahal tidak. Emosi itu netral, jenisnya ada 2, ada positif dan ada negatif. Adapun marah itu hanya salah satu saja dari ragam jenis emosi itu. Emosi positif diantaranya seperti yang kalian bisa lihat di layar, ada yang berkaitan dengan kenikmatan, berkaitan dengan cinta, ada yang kalau emosi negatif ada yang berkaitan dengan amarah, kesedihan, dan rasa takut. Nah, teori-teori emosi. Ada di sini saya menampilkan 4 teori emosi yang utama beserta dengan ilustrasinya. Yang pertama common sense. Jadi, teori yang pertama ini itu mengaitkan antara emosi dengan reaksi fisiologis. Jadi, menurut teori yang pertama, yang ini, rasa takut itu muncul terlebih dahulu, baru kemudian muncul reaksi fisiologisnya berupa dan jantung berdebar atau berteriak dan semacamnya. Kemudian ada teori James Lange teori. Jadi ini berkebalikan dengan teori yang pertama, bahwa teori James Lange ini itu mengatakan bahwa emosi atau emosi itu, rasa takut di sini dicontohkan, itu muncul setelah reaksi fisiologis dan gerakan tubuh. Jadi melihat stimulus yang menakutkan, lalu kemudian bereaksi secara fisik terlebih dahulu, baru terasa emosinya. Oke. Kemudian teori yang ketiga, Cannon-Bart. The dog makes me tremble and feel afraid. Jadi stimulus menakutkan, anjing dalam hal ini, anjing galak, itu akan diterima oleh otak, subcortical brain activity, di bagian subcortical, dan dia akan diproses, baru terus kemudian secara bersamaan rasa takut dan reaksi fisiologis itu muncul. Kemudian yang keempat, Schachter. Jadi, I label my trembling as fear because I appraise the situation as dangerous. Jadi, teori yang keempat ini, itu ketika ada stimulus yang menakutkan berupa anjing yang galak, lalu kemudian muncul reaksi fisiologis, lalu diri kita sendiri itu memaknai reaksi fisik ini sebagai rasa takut. Gitu. Jadi kita otomatis bereaksi secara fisiologis. Reaksi ini terus kemudian kita maknai dalam waktu yang sangat singkat sekali dan kemudian memunculkan emosi takut. Oke, mana dari teori-teori ini yang benar? Jawabannya adalah bisa jadi semuanya benar, tapi bisa jadi juga semuanya tidak tepat. Yang jelas, yang terpenting bagi kita sebenarnya adalah kita menjadi tahu bahwa semua teori tentang emosi itu mengaitkan antara emosi dengan aspek fisiologis atau aspek sistem kerja alat tubuh kita. Oke, itu yang terpenting. Sehingga di sini kita juga menjadi tahu bahwa emosi itu sangat berkaitan dengan aspek fisiologis manusia. Oleh karena itu, misalnya seperti sekarang
hampir semua manusia di seluruh dunia itu ketakutan dengan sebuah makhluk yang tidak kelihatan, yaitu virus corona. Dan itu disadari atau tidak disadari, ketika level emosi takutnya itu tinggi, level kecemasannya itu tinggi, dia akan berefek pada kondisi fisiologisnya, kondisi sistem kerja alat-alat tubuhnya. Bisa jadi terus kemudian dia merasa dirinya sakit. Padahal itu hanya reaksi fisik atas emosi takut yang dia rasakan terhadap virus corona. Bisa jadi sebenarnya ketika dites dia sebenarnya tidak sakit, gitu. Dan itu banyak terjadi. Kondisi seperti ini dikenal dengan saya lupa istilahnya, somatisasi atau psikosomatis. Psikosomatis itu terjadi karena apa? Karena kondisi emosi negatif yang dominan di dalam diri seseorang mengakibatkan dia merasa bahwa ada gangguan fisiologis pada dirinya, entah sakit perut, sakit kepala, ataupun mungkin dia merasakan sakit-sakit yang lainnya. Gitu. Kemudian, budaya dan emosi. Jadi, ekspresi dari emosi itu bisa dipengaruhi oleh norma budaya di tempat di mana dia dibesarkan atau di tempat di mana individu itu dibesarkan. Tapi beberapa emosi itu tuh sifatnya universal, gitu. Jadi ekspresinya itu dipengaruhi oleh budaya. Tapi tidak semua emosi juga. Seperti misalnya emosi senang. Itu setiap budaya itu kalau senang ya ketawa gitu. Dan kalau sedih ya murung gitu. Tapi beberapa emosi seperti emosi negatif jenis marah gitu, itu ekspresinya berbeda-beda. Gitu. Ada budaya tertentu yang menganggap bahwa marah itu tidak bagus, tidak sopan begitu, sehingga mereka menahan dari sisi ekspresinya gitu. Tapi ada juga budaya yang lebih ekspresif dalam mengekspresikan emosi marah itu. Dan itu contoh emosi yang dipengaruhi oleh norma budaya. Jadi budaya itu atau norma yang spesifik di dalam budaya itu memberi aturan kepada individu di dalam budayanya itu tentang bagaimana, kapan, dan kenapa seseorang itu mengekspresikan emosinya dan bagaimana caranya supaya emosi itu diekspresikan dengan tepat gitu. Ada budaya yang kalau nangis, laki-laki nangis itu tabu gitu, sehingga laki-laki tidak boleh nangis, dan kemudian emosi sedih itu tidak diperbolehkan untuk diekspresikan dengan menangis gitu. Karena ya itu tadi, ada aturan budaya yang mengatur seperti itu. Gitu. Jadi hubungan emosi dan budaya adalah emosi itu ekspresi dari emosi itu biasanya diatur tentang kenapanya, bagaimananya, kapan diekspresikannya secara tepat oleh norma-norma budaya di tempat individu itu tumbuh dan berkembang. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecerdasan emosi. Ini adalah poin paling menarik pada bahasan kali ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang menurut para ahli itu menentukan kesuksesan seseorang di karirnya, di masa depannya, gitu. Jadi menurut penelitian itu lebih dari 50% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh kecerdasan emosi. Oke. Sementara ini masyarakat itu memaknai bahwa kecerdasan intelektual sebagai penentu dari kesuksesan, padahal bukan itu. Menurut penelitian dari Daniel Goleman, ini adalah seorang peneliti tentang kecerdasan emosi di Harvard University, kalau saya tidak salah ingat, itu menemukan bahwa kecerdasan intelektual hanya berkontribusi tidak lebih dari 15% terhadap kesuksesan seseorang di masa depan. Jadi secara sederhana, kita pintar di sekolah, kita mendapat nilai yang bagus, itu hanya mengantarkan kita sampai pada tes wawancara ketika mau mendaftar kerja misalnya. Nah, tapi setelah itu yang menentukan tidak lagi kepintaran kita ketika
ketika sekolah. Tapi yang menentukan adalah bagaimana kita bisa bekerja sama, bagaimana kita bisa membangun tim yang solid, bagaimana kita bisa memecahkan masalah dengan tim dan organisasi kita. Dan itu semua membutuhkan kecerdasan emosi. Oke, sekarang kita bedah satu persatu. Jadi kecerdasan emosi itu apa? Kecerdasan emosi itu unsurnya ada 5 ini. Yang pertama adalah kemampuan kita, individu, untuk memahami emosinya sendiri. Kita tahu kan, kita sedang merasakan emosi apa. Bisa emosi negatif, bisa emosi positif. Bisa jadi dalam satu situasi kita merasakan 2 emosi secara bersamaan bisa jadi. Tapi mana yang lebih dominan? Nah, kita kemampuan untuk memahami dan mengenali emosi diri sendiri itu salah satu unsur dari kecerdasan emosi. Kemudian, yang kedua mampu mengelola emosi diri sendiri. Jadi, kita sudah kenal, lalu kemudian kita bisa mengelola. Mengelola itu maksudnya bagaimana? Ya kognisi kita itu tidak dikendalikan oleh emosi kita, tapi emosi kita dikendalikan oleh kognisi kita. Gitu. Ketika mau marah, mengekspresikan amarah, kita berpikir dulu. Pas, tidak pasnya, lalu kemudian efek yang akan ditimbulkannya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Ada beberapa orang yang ketika merasakan emosi negatif itu kemudian mereka tidak bisa bangkit. Tapi ada orang lain yang ketika dia merasakan emosi negatif tertentu, itu kemudian membuat dia semakin terdorong untuk melakukan atau mencapai capaian-capaian yang lebih tinggi lagi. Dia terdorong untuk melakukan lebih gitu. Nah, itu yang dimaknai sebagai memotivasi diri sendiri. Gitu. Kemudian memahami emosi orang lain. Nah, ini yang penting dan jarang atau susah sekali dilakukan, yaitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus bisa memahami emosi orang lain. Kita berinteraksi, apa yang dia sedang rasakan, emosi positifkah, emosi negatifkah. Nah, itu penting untuk kita pahami. Supaya apa? Supaya yang kelima, mampu membina hubungan sosial yang positif dengan orang lain. Ketika kita mengenali emosi orang lain, kita bisa menempatkan diri secara tepat, lalu kemudian kita bisa membina hubungan sosial yang positif dan efektif dengan orang lain gitu. Oke. Pertanyaannya, sejauh mana kecerdasan emosi Anda? Nah, untuk mengetahuinya, kelima unsur di atas dapat dijadikan sebagai barometer untuk mengukur apakah kita termasuk orang yang cerdas secara emosi atau tidak. Gitu. Tapi ada cara lain sebenarnya. Caranya adalah kita bisa hitung teman kita jumlahnya ada berapa. Kok temannya? Karena kecerdasan emosi itu tercermin dari seberapa banyak kita bisa membina hubungan positif dengan orang lain. Jadi, semakin orang dengan teman yang semakin banyak, itu memiliki kecenderungan kecerdasan emosi yang semakin tinggi gitu. Jadi, kita kan sering ya berinteraksi dengan orang lain, lalu kemudian kita merasa tidak nyaman. Kenapa kita tidak nyaman? Apakah orangnya jelek? Tidak. Bisa jadi orangnya sangat cantik atau sangat ganteng, sangat menarik secara visual, secara tampak gitu, secara penampilan. Tapi kita tidak nyaman. Nah, bisa jadi kondisi semacam itu terjadi karena ini tadi, faktor kecerdasan emosi. Bisa jadi faktor emosional itulah yang kemudian membuat kita tidak nyaman berinteraksi dengan orang tersebut. Atau sebaliknya, ada orang yang mungkin secara penampilan itu tidak oke gitu, not good looking, tapi menyenangkan sekali untuk berinteraksi. Nah, kita tentu pernah bertemu dengan orang-orang semacam itu. Nah, orang semacam itu biasanya memiliki kecerdasan emosi yang oke. Kemudian selesai. Nah, jadi kita sendiri sebenarnya yang menentukan apakah kita akan memiliki kecerdasan emosi yang baik atau tidak. Caranya seperti apa? Caranya adalah untuk meningkatkan kecerdasan emosi ini kita harus memperbanyak interaksi dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kita punya pengalaman yang banyak berinteraksi dengan orang lain dan memahami emosi-emosi orang lain. Begitu? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagi kalian yang merasa bahwa ada teman kalian yang membutuhkan informasi yang dibahas di video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.